Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri yang bentuknya sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Jadi A di sini maksudnya dia konstanta, bisa 1, 2, 3, 4, 5, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 0, dan lain sebagainya. Di sini saya paparkan beberapa contoh bentuk persamaan trigonometri untuk yang kasus sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, tan X sama dengan A ini. Untuk contohnya yang sin X sama dengan A, itu yang pertama sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, di sini kan dia tidak mengandung unsur perbandingan trigonometri ya. Jadi langsung angka. Walaupun di sini pecahan campuran. Setengah akar 3 untuk X-nya sendiri dia berada di rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian contoh yang kedua, di sini pakai 4x, jadi sin 4x sama dengan 0. Nah, ini juga masuk ke persamaan trigonometri yang bentuk ini. Kemudian ada lagi sin 3x min setengah pi sama dengan 1. Untuk x-nya berada di antara rentang 0 sampai 2 pi. Jadi intinya di ruas kiri dia menggunakan persamaan trigonometri. Perbandingan trigonometri bisa sin, kemudian cos, kemudian tan, atau yang lainnya. Kemudian di ruas kanan dia berupa konstanta. Jadi setengah akar 3, 0, 1, tidak mengandung unsur persamaan trigonometri, perbandingan trigonometri. Oke. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya kalau kita ketemu soal-soal yang seperti ini? Jadi persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, tan X sama dengan A. Penyelesaiannya yaitu untuk yang apabila ketemu yang sin X sama dengan A, kita ubah dulu menjadi sin X sama dengan sin alfa. Begitu juga dengan yang cos X sama dengan A. Kita ubah dulu ke cos X sama dengan cos alfa. Kemudian untuk yang tan X sama dengan A, kita ubah dulu ke tan X sama dengan tan alfa. Seperti yang kemarin kalau kita menemukan misalkan sin X sama dengan cos alfa. Ini ya. Tentunya kita mengubah cos ini ke bentuk sin. Berapa gitu kan ya. Nah, di sini juga sama. Kita samakan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi kalau awalnya ruas kirinya sin, maka ruas kanan kita ubah bagaimana supaya menjadi sin juga. Kalau cos, kita ubah gimana caranya supaya menjadi cos. Jadi intinya kita harus menemukan kesamaan dulu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 3. Untuk X-nya sendiri berada di rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sin X, kan soalnya sin X sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, kita ketahui bahwa setengah akar 3 itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa sin X tersebut sama dengan sin 60 derajat. Jadi ini ya, sin X sama dengan sin 60 derajat. Sudah menemukan kesamaan sin, di sini juga sin. Selanjutnya untuk sin, itu kan ada dua sistem untuk menentukan X ya. Yang pertama, X diperoleh dari alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 min alfa, ini derajat ya, ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai sistem yang pertama. Kita mulai dari 0 ya K-nya ya. K sama dengan 0. Alfanya yang di sini. 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya 60 derajat. Dia masih berada di ring 0 sampai 360. Selanjutnya K sama dengan 1. 60 ditambah 1 kali 360 derajat.
hasilnya 420 derajat. Dia sudah tidak berada di ring antara 0 sampai 360, maka tidak memenuhi. Karena sudah sampai yang tidak memenuhi, maka pencarian K selesai. Kemudian yang kedua, kita menentukan X-nya, sistemnya 180 min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka 180 dikurangi 60 ditambah 0 kali 360. Hasilnya 120 tambah 0, 120 derajat. Dia masih berada dalam ring 0 sampai 360 derajat. Maka dia termasuk dari penyelesaian X. Selanjutnya untuk mencari X yang kedua, kita misalkan K-nya sama dengan 1. 180 kurangi 60 ditambah 1 kali 360. Hasilnya 120 tambah 360. Total 480. Dia sudah tidak berada dalam ring 0 sampai 360, maka tidak memenuhi. Maka menentukan nilai X dengan K tertentu berhenti di sini. Kemudian kita kumpulkan yang mana saja, yaitu 60, 120. Jadi himpunan penyelesaiannya 60 dan 120. Untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu cos X sama dengan setengah. Untuk X-nya berada di antara ring 0 sampai 2pi. Nah, kalau yang kemarin, pertemuan kemarin masih saya toleransi ya. Jadi 2pi misalkan itu menyulitkan kalian, bisa diganti dengan 360 derajat. Jadi dengan satuan derajat, bukan pi, radian. Tapi mulai sekarang ayo kita biasakan kalau soalnya 2pi, jadi kita konsisten ya. Kalau soalnya pakai 2pi, berarti kita penyelesaian juga pakai pi. Walaupun nilainya sama, tetapi kita hanya buat kebiasaan saja. Karena ini nanti akan berpengaruh saat kita ketemu soal pilihan ganda. Nah, kalau pilihan gandanya pakai 2pi, otomatis kunci jawabannya pilihan jawaban itu juga pakai 2pi. Kalau kita tidak terbiasa, kita akan merasa itu sulit, padahal sebenarnya kan enggak. Nah, kalau di sini cos X sama dengan setengah ya soalnya ya. Nah, kita ketahui setengah itu cos berapa sih? Oh, setengah itu cos 60 derajat. Ya, kita sudah ketahui kalau cos 60 derajat itu setengah. Kemudian, tapi standar kita kan nggak pakai derajat, kita pakai pi. Maka 60 derajatnya ini kita ubah menjadi bentuk pi, radian. 60 derajat berapa pi? Nah, kita ketahui bahwa pi itu kan 180 derajat. Nah, kalau pi-nya 180 derajat, 60 itu berapa pi gitu kan? Maka caranya 60 dibagi 180 balikan pi. Jadi hasilnya 1/3 pi. Itu ya. Maka di sini kita tuliskan, ini kan ini tadi, 60 berapa pi? 60 itu caranya 60 bagi 180 pi sama dengan 1/3 pi. Ini pakai konsep kesebangunan ya. Jadi kalau saat kita punya 60, kemudian di sini 180, 60 itu berapa kalau saat 180 itu 1 pi. Oke, ketemu hasilnya 1/3 pi, maka kita tuliskan di sini 1/3 pi. Dari sini kita peroleh bahwa cos X itu sama dengan cos 1/3 pi. Nih ya. Nah, setelah itu kita cari X-nya. Untuk cos, cara menentukan nilai X-nya ada dua ya. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 2pi. Yang kedua, X sama dengan min alpha ditambah K kalikan 2pi. Kita mulai yang ini dulu. X sama dengan alpha plus K kali 2pi. Kita mulai dari K-nya 0, maka X-nya adalah 1/3 pi. Dari mana 1/3? Di sini ya, alpha itu selalu yang di sini. Ini alpanya. Nah, 1/3 pi ditambah 0 kali 2 pi sama dengan 1/3 pi. Oke, masuk ya. Karena dia berada di antara rentang 0 sampai 2 pi.
Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, X sama dengan sepertiga Pi ditambah 1, karena K-nya 1 kali 2 Pi. Hasilnya 7/3 Pi. Sebenarnya di sini udah nggak usah dihitung, kan batas maksimalnya 2 Pi. Sini aja sudah 2 Pi kan ini. Kalau ditambah kan pasti dia lebih besar dari 2 Pi, maka dia jelas tidak memenuhi. Jadi untuk yang konsep pertama, menentukan nilai X-nya, yang Pi ditambah K kali 2 Pi itu hanya 1/3 Pi. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan min alfa ditambah K kali 2 Pi. Kita mulai dari K0 ya semuanya. X sama dengan min 1/3 Pi ditambah 0 kali 2 Pi. Hasilnya min 1/3 Pi. Dia tidak memenuhi karena tidak berada di ring antara 0 sampai 2 Pi. Tetapi saat K sama dengan 0 ini tidak memenuhi, jangan berhenti. Kita mulai ke bilangan yang lain. K sama dengan 1, X-nya sama dengan min 1/3 Pi ditambah 1 kali 2 Pi, hasilnya 5/3 Pi. 5/3 Pi ini kan artinya 1, 2/3 Pi ya. Dia masih lebih kecil dari 2 Pi, maka dia memenuhi. Kemudian yang K2, K-nya kita ganti dengan 2. X sama dengan min 1/3 Pi ditambah 2 kali 2 Pi. Hasilnya adalah min 1/3 Pi ditambah 4 Pi. Artinya min 1/3 ditambah 12/3 Pi. 11 Pi. 11 itu kan kalau dibagi 3 hasilnya sudah 3, 2/3 Pi. Ini sudah lebih besar dari 2 Pi, maka dia tidak memenuhi. Jadi dari sini himpunan penyelesaiannya hanya ada 2. Yang pertama tadi saat X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 2 Pi yaitu 1/3 Pi. Yang kedua itu 5/3 Pi. Kita buat himpunan penyelesaian. Oh ya, himpunan penyelesaian itu tandanya pakai kurung kurawal, bukan kurung biasa. Kalau kurung biasa itu artinya deret. Udah pernah ya belajar deret ya. Kalau deret yang aritmatika geometri, kalau himpunan penyelesaian ini kurung kurawal. Oke, diingat itu bedanya. Bermakna itu tanda kurung. Kemudian contoh yang ketiga yaitu saat ada soalnya pakai tan ya. Tan 3x sama dengan 1. Nah, ini sama lah kayak yang tadi ya. Yaitu 0 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 2 pi. Nah, tapi di sini bukan hanya langsung tan x. Kalau tadi kan cos x sama dengan setengah. Di sini tan 3x. Nah, untuk menentukannya berarti kita lihat dulu. Kita samakan dulu ruas kiri sama ruas kanan. Tan 3x sama dengan 1. Kita ketahui bahwa tan yang nilainya 1 itu adalah tan 45 derajat. Nah, 45 derajat karena di sini tandanya pakai pi, 2pi, maka kita ubah ke bentuk radian juga pakai pi. Yaitu 45 derajat berapa? 45 derajat itu kan kalau 180 kita ketahui dia adalah 1 pi, maka kalau 45 itu berapa pi gitu kan. Kali silang ya, 180 kali katakanlah ini A. Jadi 180 A sama dengan 45 kali 1, 45 pi gitu kan. Kemudian gini, kita kan yang cari A ya, A nya berapa? Oh berarti 45 bagi 180 pi berapa? 1/4 pi. Oke, setelah ketemu 1/4 pi berarti kita punya persamaan tan 3x itu sama dengan tan 1/4 pi. Dari sini kalau tan, rumusnya mencari tan, menentukan himpunan penyelesaiannya dari tan itu kan x sama dengan alfa ditambah k kalikan pi. Ini x ya. Sedangkan kita punya tan 3x. Maka 3x ini kita ubah menjadi x dulu. 3x sama dengan 1/4 pi ditambah k kalikan pi. Sehingga diperoleh x-nya
Ini kedua ruasnya dibagi dengan 3. Kenapa bagi 3? 3x supaya menjadi x itu kan dibagi 3. 1/4 dibagi 3 hasilnya 1/12. 1/4 dibagi 3 itu kan artinya 1/4 dibagi 1/3. Dibagi 3 gini, 3/1. Artinya 1/4 dikali, kalau dikali kan dibalik, kali 1/3. 1/12. Itu ya. Ini diperoleh 1/12 pi. K bagi 3 itu hasilnya K kali 1/3 pi atau K/3 pi. Oke. Selanjutnya kita cari saat K-nya sama dengan 0. Seperti tadi, K-nya di sini juga ganti 0. Hasilnya 1/12, dia masih termasuk. Saat K-nya sama dengan 1, dia juga termasuk, K2 termasuk, K3 termasuk, K4 juga termasuk. Gitu ya. Kemudian saat K5, itu dia juga masih termasuk. X-nya sama dengan 1/12 pi ditambah 5 kali 1/3 pi. Sama dengan 1/12 pi ditambah 5/3 pi. Hasilnya sekian, 21/12. Ini kan masih lebih kecil dari 2 ya. Selanjutnya untuk K-nya sama dengan 6, ternyata diperoleh 25 bagi 12. 25 bagi 12 itu kan 2 1/12 pi ya. Dia sudah melebihi 2 pi, maka dia tidak memenuhi. Berarti stop sampai di situ. Berarti himpunan penyelesaiannya ini tadi 1/12 pi, 5/12 pi, 9/12 pi, 13/12 pi, 17/12 pi, sampai satu lagi 21/12 pi. Ingat, himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal. Selanjutnya yang contoh keempat. Nah, di sini cosnya ya sekarang. Cos X plus 70 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, berarti kita cari dulu setengah akar 2 itu kalau cos berapa gitu loh. Setengah 2 itu nilai dari cos berapa. Kita ketahui setengah akar 2 itu cos 45 derajat. Jadilah diperoleh cos X plus 70 sama dengan cos 45 derajat. Kalau cos ada dua cara ya, dua prinsip untuk menentukan X. X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya itu kita pakai ini, X plus 70 sama dengan alfanya kan yang di sini. Alfa selalu yang di belakang, ini adalah X. Ini X, ini alfa. 45 plus K kali 360 sehingga diperoleh X-nya min 25 plus 4 plus K kali 360 derajat. Kalau ini sudah bentuk X sama dengan, silahkan inputkan K-nya sampai ketemu yang tidak memenuhi. Ternyata di sini yang memenuhi hanya 335. Oke. Simpan. Kemudian untuk X yang kedua, konsepnya adalah min alfa ditambah K kali 360 derajat. Sama kayak yang tadi ya, yang depan ini adalah X-nya, yang di sini adalah alfanya. Jadi X plus 70 sama dengan min alfa, min 45, ditambah K kali 360, sehingga diperoleh X sama dengan min 45, min 70, plus K kali 360. Hasilnya min 115 ditambah K kali 360. Kita cari K-nya saat K0 hasilnya negatif 115, tidak memenuhi. Dia tidak berada di antara ring 0 sampai 360. Saat K-nya sama dengan 1, dia memenuhi, berada di 245 derajat. Saat K sama dengan 2, tidak memenuhi karena 605. Itu lebih dari 360 derajat, lebih dari ini ringnya. Sehingga yang himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 335 dan 245. Sebenarnya penulisannya itu harusnya 245 yang di depan ya, 335 yang di belakang. Kita harus biasakan menulis dari yang lebih kecil. Ini saya berarti kurang tepat. Nggak salah, cuman kurang ini aja lah, kurang lazim. Oke, seperti itu saja untuk penjelasannya. Semoga sudah bisa membantu. Apabila ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh nanti dijawab ke saya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.